Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nono Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Scorpio arti hadirmu, Scorpio Sun Moon Rising and Venus, energi Oktober 2022. Oke, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Scorpio, terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, sebelum kita melihat lebih jauh tentang arti hadir kamu, kita akan lihat the truth dari dia. Kalau bisa bicara jujur dari sisi dia, apa bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia? Oke? Nah, kita mulai. My darling angels, clarify energy, the truth dari Cross Watcher, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Oktober 2022. Di reading arti hadir. Clarify please. Clarify please, my darling angels. Clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Scorpio. Deck pertama, deck kedua dia, deck ketiga dia. Okay. Bottom of the deck. I don't react when people mention you. Aku nggak bereaksi ketika orang-orang mention kamu. Bisa tentang ngomongin kamu, nge-tag kamu, apapun itu informasi tentang kamu dari orang lain. Bisa dari circle kamu, atau mungkin kamu public figure, jadi ya semua orang tahu tentang kamu. And then semua isu-isu kamu tuh di-tag ke dia gitu. Bisa juga ya orang di circle kamu yang ngomongin kamu. So saya berharap ini pembicaraan hal-hal baik tentang kamu. Oke. Ya mudah-mudahan banyak orang memilih untuk bicara hal baik daripada hal buruk orang lain. Oke, so I don't react when people mention you. Ketika banyak orang menginformasikan tentang kamu, dia tidak bereaksi. No reaction there. Oke, baby. Yes. Kita akan lihat deck pertama dia. I hope that you can forgive me one day. Aku berharap kamu bisa memaafkan aku suatu saat nanti atau suatu hari nanti. Mungkin ada tindakan dia di sini. Kalian jadi tidak saling bicara. Mungkin waktu orang-orang ngomongin kamu, dia akhirnya tahu kebenarannya. Bagus juga sih kalau ada yang ngomongin kita ya. But ya, mudah-mudahan ngomongin hal baik. Di sini dia merasa menyesal, dia berharap kamu mau maafkan dia. Oke? Okay? And di sini ada you and I were too young, kamu dan aku itu masih sangat muda. Bisa muda dengan usia sehingga kalian meledak-ledak dengan emosi. Sulit mengendalikan negative emotion, manajemen emosinya masih amburadul, masih labil. Oke, bisa juga emang udah tua tapi ya masih anak-anak karakternya, perilakunya, karena pendewasaan diri itu nggak lihat dari usia, tapi bagaimana dengan bijaksana memutuskan untuk jadi dewasa. Ya, nggak jamin orang yang rambutnya udah uban punya pendewasaan diri atau bijaksana. Ya, tergantung. Semua orang memilih mau jadi dewasa atau enggak, itu keputusan masing-masing. So dia merasa kamu dan dia ini masih labil, masih ada di jiwa-jiwa yang
jiwa remaja, jiwa muda yang masih bergelora, bahkan masih jiwa anak-anak yang tidak stabil di sini, memenangkan ego dan keakuan diri di sini, tidak punya respect satu dengan yang lain di sini. Oke. Terlalu muda kamu dan aku. Oke. So di sini we will be together again. Kita akan bersama lagi. Oke, so dia masih berharap ada kesempatan untuk bersama lagi. Bisa dengan berharap kepada Sang Pencipta, berdoa memohon ada divine timing or the tower moment yang interruption perjalanan kamu dan dia, di koneksi kamu dan dia untuk diberi kesempatan kalian bersama lagi, atau dari pihak kamu yang mau membuka pintu kembali, menerima dia dan mencoba untuk memulai kembali hubungan dengan cara yang berbeda. So we will be together again. Dia masih mengimani and masih percaya bahwa kalian akan bersama lagi. Whatever situasi chaos yang kalian hadapi, ini bukanlah akhir dari cerita koneksi kamu dan dia. Oke? Ini keyakinan dia, keimanan dia, percaya dia tentang koneksi dia sama kamu. So kita translate dari 78 deck untuk kamu ya. Seperti biasa, ada baris pertama kamu, baris kedua dia, baris ketiga arti hadir kamu, dan ada 3 bottom of the deck adalah obstacle antara kamu dan dia. Oke? Yang ada dalam diri kamu untuk dia. Apa itu? Obstacle or issue or apapun itu ya. Clarify please, my darling angels, energy Scorpio, arti hadir. Scorpio Sun, Scorpio Moon, Scorpio Rising, Scorpio Venus. Arti hadir Oktober 2022. Please clarify. My darling angels. Thank you. Thank you. Thank you, my angel. Okay. Baris pertama kamu, Queen of Pentacles. Oh, Six of Pentacles. Oh. Kenapa kamu diam? Silent treatment di sini. Capricorn, Taurus, Virgos bisa energi aja. Kenapa kamu diam aja, Scorpio? What's going on? Oke. Kamu nggak mau cerita? Kayak kamu lagi fokus dengan pekerjaan kamu, jadi prioritas kamu. Ya, ini bagus ya untuk Scorpio. Dia tahu bedain mana yang prioritas, mana yang enggak, mana yang produktif, mana enggak. So, Queen of Pentacles tentang kestabilan finansial di sini lebih baik dicapai karena memang produktif dan berproses dengan hasilnya. Sementara untuk asmara kayaknya enggak menarik untuk kamu. Kamu belajar untuk tidak terlalu butuh orang lain, or needy orang lain di sini. Oke, secara finansial kamu cukup stabil. Oke. Seperti kamu ignore gitu, seperti kamu denial dengan perasaan kamu. And then mungkin energi negatif di emosi kamu tuangkan dengan bekerja. Kamu jauh jadi lebih workaholic di sini dan hasil kerja keras kamu terbayar di sini. Beberapa hutang cicilan pun terbayar. Tralala, trilili. Hip hip ura. Ya, seneng ya kalau bisa bayar cicilan, materi secara materi stabil di sini, karir oke. Ya, udahlah, nggak butuh-butuh orang lain banget ya. Kamu ngerasa ya kalau dia mau balik sama kamu, ya udah, just do it. Gak usah pakai drama. Mungkin itu. Jadi kamu ngerasa ya udahlah, cuekin aja. Kamu silent treatment di sini, mengabaikan perasaan sakit hati kamu. Memutuskan untuk diam. Ya, dengan sadar kamu memutuskan untuk diam, menarik jarak di sini. Berusaha untuk tidak banyak komunikasi, karena ketika komunikasi mungkin kalian akan bicara untuk saling menyakiti satu dengan yang lain. Lebih baik bekerja ada hasilnya daripada terlalu attention dengan perasaan yang akhirnya buat broken heart di sini dan kehabisan kata-kata. Oke, good. Ya, lebih bagus begini, produktif. Walau broken heart, tapi kalau punya banyak duit, semuanya bisa dilalui dengan sangat mudah.
Oke, good job Scorpio. Di sini juga tentang komitmen ya. Kamu ngerasa bahwa dia perlu untuk memperbaiki diri karena hubungan tentang kestabilan, giving and receiving. So kalau saya terlalu banyak memberi dalam hubungan ini, Nona, sepertinya tidak mungkin terjadi keseimbangan. Cara untuk mencapai keseimbangan adalah silent treatment di sini dari pihak kamu. Oke. Ya, oke lah. Not bad. Oke, energi dia the fools. Oke. Oh, the tower moment. Okay, so the tower moment, the universe interruption, your spiritual path with your connection. Di sini ada romance connection, and then ini cukup strong ya. Dia tuh ngerasa bahwa kamu nggak butuh dia. Ada momen dia mencari-cari pembenaran diri, mencari-cari kesalahan kamu, berpikir tentang dirinya sendiri, merasa menderita, merasa paling dikorbankan ya, playing victim di sini. The Fool's energy, take a risk. Dia coba dengan kekuatan dia berpikir negatif tentang kamu untuk mulai move on dari kamu. The Fool's energy, awal baru, new beginning di sini. See, mungkin dia afirmasi dengan dirinya sendiri bahwa I don't need Scorpio anymore. See, I don't need their love, I don't need their eksistensi ya. Jadi dia merasa seperti dia denial gitu dengan perasaan dia bahwa dia nggak butuh kamu, dia nggak butuh kehadiran kamu, eksistensi kamu, dia nggak butuh kamu lagi. So mulai awal baru move on dari kamu, itulah cara terbaik di sini. The Fool's energy. Dia mulai memikirkan dirinya sendiri. Dia juga merasa tidak bersalah. Ya, dia merasa tidak bersalah dengan semua yang dia lakukan di sini. Awalnya dia merasa dia yang paling menderita di koneksi dia sama kamu. Ini jiwa baru, ya ada 6 jiwa ya, jiwa baru, jiwa baru atau jiwa anak-anak, jiwa remaja, jiwa muda, jiwa dewasa, jiwa tua, dan yang terakhir ada infinity soul. Itu punya para nabi ya. Sedangkan jiwa tua aja udah jarang. Yang paling banyak itu adalah jiwa anak-anak. Nggak peduli umur berapa, karena tidak semua orang mau jadi dewasa, mau menjadi lebih baik setiap saat dalam pelajaran kehidupan. Nggak semua orang memilih untuk jadi dewasa. Di sini dia sepertinya memilih untuk menjadikan dirinya korban, dan kamu adalah bagian atau sumber yang membuat dia merasa merana karena kamu mengabaikan dia, kamu cuekin dia, kamu silent treatment di sini. But the universe, the tower moment di sini, di sini kayak ada bukan recall ya. Kalau recall itu mungkin terlalu chaos, sementara hubungan kalian belum terlalu chaos menurut saya, karena kamu masih punya kesadaran untuk tidak terlalu attention dengan drama yang dia buat. Kamu fokus pada hal-hal yang lebih produktif, kamu memilih untuk diam. So menurut saya di sini ada salah satu yang membuat keseimbangan. The tower moment di sini seperti the universe hanya menyentuh sedikit gitu, menyentil sedikit hatinya di sini. You know what? Seperti dia merasa banyak perubahan. Semakin dia menyalahkan kamu, membenarkan dirinya, merasa paling menderita, the universe semakin membuat dia merasa sendiri. Oke. So dia mencoba untuk move on dari kamu. Tapi situasi tiba-tiba berubah 180 derajat. Tiba-tiba dia ingin kembali menaklukkan kamu di sini. Seperti hatinya disentuh untuk lihat lagi dengan hatimu. Apakah ini benar? Jalan kamu, cara kamu menjalani hidup. The strength energy. Dia mulai merasa mungkin dia yang salah. Ini koneksi terlalu kuat dan terlalu sayang untuk dilepaskan.
tiba-tiba dia ingin sekali memulihkan hubungan kamu dan dia. The strength energy koneksi yang begitu kuat di sini. Meski kalian tidak saling bicara. So mungkin ada momen dia berhenti untuk menyalahkan kamu dan merasa paling menderita di koneksi kamu dan dia. Mungkin ada momen dia sadari betapa arogannya dia, betapa dominasinya dia di koneksi kamu sama dia. Ada momennya. The universe hadir di hatinya. Sedikit memberi titik rasa cinta untuk melihat koneksi dia sama kamu. Ya, jadi mungkin selama ini pakai pikiran, pakai keuntungan, benefit ya. Keuntungan dia sama kamu apa dengan dramanya dia, manipulasinya dia. Oke. Tapi ada momen gitu. The universe bisikin dia, mungkin ngasih tahu, pakai hatimu sayang. Anakku, pakai hatimu, jangan melihat itu dengan pikiranmu saja. So ketika dia menggunakan hatinya, dia baru merasakan strong connection di sini. Terlalu kuat koneksi dia dengan kamu. Terlalu arogan dia selama ini dengan kamu. Terlalu mendominasi dia dengan kamu, terlalu posesif, terlalu kasar. Di sini ada Leo. Oke. So itu yang terjadi di rasa yang dia rasakan. Mungkin ada momen di Oktober dia merasa bahwa keegoisan diri itu tidak pernah memenangkan apapun. Tidak pernah membahagiakan apapun. Oke, so di sini cukup kuat ada ya spiritual awaken, tapi saya lebih ngeliat kayak recall ya, kayak ya disentuhlah hatinya, touch sedikit aja, tek gitu. Oke. So makanya di sini ada I hope that you can forgive me one day. Dia ngerasa dia dominasi, the strength energy. Oke, dia sadar dengan arogansi dia selama ini dengan kamu. Dan dia sadar bahwa ya kalian masih sangat muda, bahkan seperti anak kecil, tidak mau saling mengalah, akhirnya kalian berpisah. Disinilah dia ingin kembali sama kamu, menaklukkan hubungan, karena dia merasa ini hubungan masih layak untuk diperjuangkan. Di sini ada we will be together again. So makanya apapun omongan orang tentang kamu itu udah gak ngaruh. Mau mereka jelekin kamu, mau baik-baikin kamu, mau ngomong jelek tentang kamu, mau ngomong baik tentang kamu, itu udah, dia hanya jadi pendengar aja, tapi dia tidak menyimpulkan apapun, apalagi menjudge kamu. Di sini no, dia jauh lebih objektif. Di sini the tower moment. Okay? Yeah, that's good. Kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, of course dia mencintai kamu. Kamu akan dia kembali dan minta maaf sama kamu. Okay? Karena dia masih mengimani dan percaya bahwa kalian akan kembali bersama. We will be together again. Scorpio. Oke, darling, kita lihat arti hadir kamu. Knight of Wands. On, off, on, off. Knight of Wands ini tidak tahan tekanan ya. Mungkin dia selama ini masuk keluar dalam hubungan dia sama kamu. Kamu ngerasa dia nggak komitmen sama kamu. Ketika dia on off, ini kamu ngerasa dia terlalu mendominasi, ngatur-ngatur kamu. Tapi ketika dia menggunakan arogansinya, kamu mulai ketakutan, mungkin tidak nyaman dengan perilaku arogannya dia. Kamu juga akhirnya mulai on off, on off, on off, on off. Saya ngelihat di sini ada keraguan dalam diri kamu tentang bisa bertahan dengan komitmen kamu apa enggak. Karena di sini tidak tahan tekanan. Knight of Wands di sini ada energi dari Sagittarius. Tidak tahan tekanan, kalau terlalu stres, terlalu arogan pasangan, itu membuat kamu tidak nyaman dalam menjalani hidup. Ada momen kamu berpikir untuk menyerah pada
komitmen kamu sama dia. But ada momen juga di sini kamu mengimani bahwa dia akan menebus semua apa yang sudah dia tabur. Dia akan menuai semua apa yang sudah dia tabur. Si kamu masih percaya dengan hukum keseimbangan. Oke, so ya namanya kita ya manusia, kadang kita ngerasa kalau tertekan itu stres dan terganggu mental kita, kestabilan jiwa kita. Ini momen kamu ngerasa benar-benar pengen keluar, tapi ada momen kamu akhirnya yakin bahwa ya saya harus menunggu dengan komitmen saya, dengan percaya bahwa dia akan menembus semua apa yang sudah dia lakukan dengan kamu, terutama dari sisi arogansi dia. And then yes, benar, dia ingin kamu maafkan dia di sini, Scorpio. Oke, dan di sini ada Two of Wands. Kalian sama-sama keras ini di sini. Dua orang yang bertahan dengan egonya seperti di ring tinju. Maka situasi jadi chaos. Coba nonton tinju. Siapapun pemenangnya, dua-duanya sama-sama bonyok. Siapapun yang dapat medali, dua-duanya sama-sama berdarah-darah. So ini hubungan kalau kita menangkan dengan ego, bertarung dengan ego satu dengan yang lain, artinya kita sedang membangun pertandingan ring tinju. Oke? Ketika kalian membentangkan ego, dua-duanya langsung berkabut. Situasi chaos. Kalian memanggil badai untuk koneksi kamu sama dia. So hati-hati dalam manajemen ego ya. Kita butuh ego, kalau nggak ada ego kita seperti manusia tanpa cacing. Tapi ada yang lebih tinggi dari ego. Apa coba? Respect. Bagaimana kita respect sama orang lain atau menghargai orang lain. Itu jauh lebih tinggi derajatnya daripada mempertahankan ego. Kalau dua-duanya sama-sama respect, nggak ada ini di sini, Two of Wands. So dua-duanya di sini menunggu. Kamu menunggu dia kembali dengan permohonan maaf dia. Dia menunggu kamu memberi tanda, karena di sini kamu silent treatment. Oke, kenapa dia nunggu kamu, tanda kamu untuk meyakinkan dirinya bahwa dia layak untuk kembali? Karena dia takut mengalami penolakan. Kenapa? Karena dia tahu dia salah. Karena dia ingin minta maaf. So kalau ada overreaction dari kamu yang terlihat seperti kamu sudah menutup rapat-rapat jalan untuk kembali, dia tidak akan kembali. So dia tunggu tanda dari kamu. Dan akhirnya kalian berdua saling menunggu di sini. Oke, baby. So dengarkan intuisi kamu, Scorpio. Ada yang menunggu kamu. Oke? Kamu harus kasih tanda, kalau enggak dia nggak mau kembali. Gengsi. Takut juga ditolak. Five of Wands di sini. Inner conflict. Ini juga tentang dua orang yang mempertahankan ego. Morality, nilai-nilai kebaikan. Kamu tidak mundur dari komitmen kamu sama dia, tidak. Tapi ego kamu di sini terbentang. Dia ingin menaklukkan kamu, tapi dia menunggu tanda dari kamu. Di sini juga ada ego yang membentang. So harus ada salah satu yang ngasih tanda. Kalau tidak, oh my God, kalian akan lama sekali saling menunggu di sini. Kasih tanda aja. Apa sih kalau kita WhatsApp tuh? Ting. Gitu. Apa sih? Ting ting gitu ya gitu. Ping ping bukan ting ping. Ping ya itu zaman BBM ya. Kasih tanda ya, kasih tanda ke dia. Karena dia ada dalam penyesalan, ingin minta maaf, tapi dia ingin kamu juga kasih tanda, karena dia ingin hubungan ini bersama-sama ingin kembali, bukan hanya dari satu pihak aja. Oke? So inner conflict, kalian berdua tahu tentang nilai-nilai kebaikan. Kalian berdua tahu bahwa kalian sudah berkomitmen, tapi kalian berdua juga tahu bahwa kalian punya ego yang sama-sama keras di sini. Oke? Oke. Kalau kamu tanya apa arti hadir kamu, jawabannya adalah you are my partner, Scorpio.
Ya, kalian equal. Baik dalam perdebatan, baik dalam ego, baik dalam cinta. Kalian sangat equal, setara. Kalian ada di situasi yang sama tentang saling membutuhkan. Saya ngelihat di sini dia merasa kamu pasang tembok tinggi, boundaries lockdown, and then mencari pilihan lain. Oke, ini dia tahu dari mana ini? Dari people who talk about you. Ya, banyak orang-orang yang bicara tentang kamu. Itu dia dengar, meskipun dia nggak judgmental, but dia tahu kamu dari orang-orang, bisik-bisik tetangga atau bisik-bisik tukang gosip. Dia taunya kamu udah berpetualang cari yang lain, but di energi kamu di sini kamu nggak ngelakuin apapun, kamu hanya fokus untuk kerja. Di sini kamu sangat workaholic. So kasih tanda ya, jangan biarkan orang lain menjadi pengaruh untuk destiny kamu sama dia. Ya, harus kalian berdua sendiri yang menentukan destiny kalian berdua. Oke? So kamu sangat berarti untuk dia. Dia hanya menunggu tanda dari kamu karena dia ingin sekali minta maaf dan masih merasa hubungan ini layak untuk diperjuangkan, untuk bekerja kembali, untuk dipulihkan kembali. Oke, darling? Bottom of the day, baby. 12 Pentacles. Ada rasa juggling di sini, gambling. Kamu ngerasa nyaman dengan komitmen kamu, tapi kamu juga nggak mau kembali sama dia. Ada momen kamu ngerasa bahwa kamu nyaman dengan pekerjaan kamu happy dengan pekerjaan kamu, ya pekerjaan kamu semakin bagus, koin-koin kamu, bisnis kamu semakin oke di sini. Ya, ada rasa kamu kayak rasa di dalam diri kamu tuh nggak butuh dia gitu loh. Kalau kamu lagi happy dengan karir kamu, lagi sibuk banget dengan karir kamu ngerasa nggak butuh dia. Tapi ketika kamu sendiri di sini, kamu ngerasa kamu broken heart, diabaikan, dia sama sekali tidak berjuang untuk kembali. Oke. Saya melihat dari kamu ini nggak punya rasa sadar gitu, apa sih, untuk ngasih tanda. Kamu nggak ada sensitif atau kepekaan untuk ngasih tanda ke dia bahwa kamu masih ingin dia kembali, begitu, karena dia menunggu tanda dari kamu. So ini cukup lama, makanya dia ngerasa kamu pasang tembok, lockdown dia untuk tidak kembali dalam hidup kamu. Dia ngerasa udah tertutup semua pintu untuk kembali. Padahal di sini kamu masih bingung antara pergi meninggalkan hubungan atau kasih tanda untuk kembali bersama. Beberapa ini tentang tripartite relation, ya beberapa tentang tripartite relation. Salah satu merasa, ini kalau yang belum married, salah satu merasa pasangannya punya orang lain dan tidak mau kasih komitmen yang jelas. Hubungannya digantung, bisa long distance relation di sini yang tidak kunjung bertemu karena salah satu membohongi pasangannya. Dia punya pasangan tapi dia bilang single, ngakunya single. So di sini Two of Pentacles, kamu bingung dengan perasaan kamu, ya kamu lebih fokus dengan pekerjaan kamu. Dan energi dari Six of Swords di sini, kamu ngerasa kalian sudah berbeda arah, berbeda jalan, berseberangan di sini, cross watchers. Dan ini situasi silent treatment yang sudah berjalan cukup lama, sehingga kamu ngerasa udah hilang harapan untuk bersama dengan dia. Jadi menurut kamu bahwa dia udah cari yang lain, udah punya pengganti, mungkin udah nggak butuh kamu lagi. Padahal di sini kenyataannya kalian berdua saling menunggu. Ya, kamu hanya berusaha untuk berdamai dengan keadaan dan melepaskan rasa cinta kamu dan fokus dengan pekerjaan kamu. Oke, the star energy. Kamu berharap hubungan ini dipulihkan di sini. Oke. Kamu masih melihat masa depan bersama dengan dia. Kamu masih melihat di tengah situasi begitu berkabut, chaos di sini, kalian saling menunggu. Kamu masih melihat dia adalah masa depan kamu. Kamu masih berharap hubungan ini dipulihkan di sini. Oke.
Atau kamu dealing dengan seorang public figure, di mana semua mata tertuju kepada hubungan koneksi kamu dan dia. Tapi saya ngelihat di sini dua pihak masih ingin hubungan ini dipulihkan. Hanya saja salah satu meminta tanda, tidak mau ada penolakan. Atau mungkin aja dealing dengan Aquarius di sini. But you know what, Scorpio? Kamu cahaya yang menerangi malamnya dia. You are a star in the sky. So kasih tanda. Itu kuncinya. Kasih tanda. Dia menunggu tanda dari kamu. Sisanya kamu akan melihat permintaan maaf dan penyesalan dia sudah menyakiti kamu. Oke, baby? Oke, darling. So kita lihat saran dari Angel Healings. Darling Angels, clarify for Scorpio. Saran untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Oktober 2022. Clarify, please. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Listen to your intuition, intuitive feelings. Your body is receiving accurate message from the divine, the universe, sang pencipta. Interruption, koneksi kamu sama dia, the tower moment di sini. Kamu sudah mulai pulih. Situasi silent treatment membuat kamu merasa nyaman dengan pekerjaan kamu karena kamu workaholic. Kamu pulih ketika kamu bekerja. Oke. Intuisi kamu di sini sudah memberi tanda ke kamu. Di sini kamu merasa bingung, juggling, tanda-tanda bahwa kamu belum yakin untuk mengakhiri hubungan ini sungguh-sungguh. Dan di sini kamu masih berharap untuk memulihkan hubungan. So itu tanda untuk kamu bahwa hubungan ini masih layak untuk diperjuangkan. The universe memberi tanda, memberitahu kamu, membiarkan kamu merasakan situasi kebingungan di sini, membiarkan kamu merasa bahwa kamu melihat masa depan masih ada bersama dengan dia di sini. So itu tanda intuisi kamu mulai bekerja, ngasih tahu kamu bahwa dia juga punya rasa yang sama dengan kamu. So berikan tanda untuk dia. Apapun caramu, berikan tanda, ya. The universe sudah ada di koneksi kamu sama dia. Dia sudah mengalami recall atau pemanggilan dari sang pencipta untuk menyadarkan dia bahwa jalan dia terlalu jauh untuk meninggalkan hubungan dia sama kamu karena hubungan kalian masih layak untuk diperjuangkan atau bekerja kembali. Bottom of the deck, shield yourself. Protect yourself from harsh or fear-based. Energized by envisioning a cocoon of healing light surrounding you. Di sini ada Archangel Michael. Whatever you believe in your religious, ya. Di sini ada Archangel Michael. Panggil Archangel Michael untuk memberikan kamu perlindungan dengan sayapnya. Minta kepada sang pencipta untuk diberikan perisai, baju perisai. Untuk apa? Untuk melindungi kamu dari energi negatif orang lain. Ingat, mungkin kamu adalah seseorang yang terlalu merasa tidak nyaman ketika berada dengan banyak orang di circle kamu ataupun dengan pasangan kamu, karena punya energi negatif, belum punya kesadaran. Cara kita melindungi diri kita dari energi toksik orang lain adalah kita minta baju perisai untuk melindungi diri kita dari energi negatif orang lain. Mintanya ke siapa? Ke sang pencipta. Dan di sini ada Archangel Michael yang mungkin bisa melindungi kamu dengan sayapnya, oke? Whatever you believe in your religious, energi positif tertinggi untuk peperangan dan perlindungan, minta untuk dilindungi, diberikan jubah atau baju perlindungan, oke? Oke, karena terlalu banyak energi toksik di circle kamu, banyak orang membicarakan hal negatif tentang kamu, merusak koneksi kamu sama dia, dan dia terpengaruh, dia karakternya mungkin rusak karena circle yang toksik. So kita butuh perlindungan, tidak hanya dengan doa, tapi perlindungan juga dengan baju.
kebesaran itu bisa kita minta, bisa, atau minta Archangel Michael untuk menutupi diri kita dengan sayapnya. Oke, baby, apapun itu keyakinan kamu ya, panggil aja yang energi tertinggi untuk melindungi kamu dengan cara kamu ya, dengan cara kamu. Oke, baby, ada lagi nih saran. Karena kan tidak semua orang, tidak semua kita itu tahan ada di circle negatif. Kita menyerap energi negatif orang lain itu ngelepasinnya susah lagi karena masuk di alam bawah sadar. Tapi kalau kita pakai jubah perlindungan, kita lagi ditutup dengan energi tertinggi, oke, itu akan semakin membuat kita terlindungi. Karakter kita mungkin tidak akan rusak begitu karena energi orang lain yang tidak mau punya energi positif, yang senang atau nyaman dengan energi negatifnya, atau isu yang ada dalam diri mereka terlalu banyak dan unfinished business terlalu banyak, so ada di circle yang toxic. Oke, hati-hati dengan circle, pilih-pilih orang-orang yang ada di samping kamu ya, jangan terlalu punya banyak circle. Kalau lebih baik sedikit orang atau satu teman tapi positif daripada banyak orang tapi circle yang toxic. Oke, darling angels, clarify for Scorpio, arti hadir, energi Oktober 2022, Scorpio Sun, Moon Rising, and Venus. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Scorpio, hold your center, you know. Kamu nggak sendiri. Dia mengalami ini ya, kayak the universe, sang pencipta, seperti spiritual awaken, recall gitu, manggil dia, ngasih hati yang baru di sini, disentuh, dijamah hatinya untuk menyadarkan dia bahwa ada cinta yang bisa memulihkan hubungan kalian berdua di sini. Oke. Maka itu benar ya, circle ya, hati-hati dengan circle, hati-hati dengan karakter. Yang buruk perlu sadar-sadar untuk berubah, memperbaiki diri, itu perlu banget kesadaran. So di sini ada momen, that hour moment dalam perjalanan spiritual dia berubah 180 derajat. Jauh lebih baik, dia berbeda. Mungkin ini dia yang kamu lihat sebelum kalian berpisah, tapi ini dia sudah mengalami recall atau panggilan dari sang pencipta, spiritual awaken, untuk menjadi seseorang yang tidak hanya menggunakan pikiran tapi menggunakan cinta yang tulus. The tower moment, the universe hadir di hatinya. I see. Bottom of the deck, Merkabah spiritual protection, itu tadi saya bilang ya, minta jubah perlindungan. Kalau kamu percaya dengan Archangel Michael, minta dilindungin sayapnya. Doa perlindungan kemanapun kamu pergi, sebelum pintu kamar kamu dibuka, koneksi dengan orang lain, doa perlindungan dari energi-energi negatif orang lain itu perlu dilakukan. Ini perlu dilindungi ya, ini perlindungan di sini, the universe. Kenapa? Hati-hati loh. Yang terlihat mata, terdengar telinga itu energi yang tidak kelihatan powernya. Tapi jiwa kita akan merasakan power dari energi orang lain. Energi negatif orang lain. Karena tidak semua orang mau berubah, merubah dirinya menjadi lebih baik setiap saat. Oke, tidak semua orang. Banyak orang merasa nyaman dengan energi toksiknya. Banyak orang yang punya banyak unfinished business dalam dirinya. Dan punya banyak PR yang gak pernah dikerjain untuk memperbaiki dirinya. Dan akhirnya merusak karakter, merusak koneksi dengan sesama, merusak koneksi dengan sang pencipta, merusak koneksi dengan orang yang dia cintai. Banyak orang yang masih belum punya kesadaran. So lindungi diri kamu, jangan sampai menyerap energi toksik orang lain dan merusak karakter kamu, diri kamu, mengambil kebahagiaan kamu, dan menjauhkan kamu dari keberhasilan kamu. Oke?
Lebih baik sendiri daripada punya banyak teman atau terkoneksi dengan orang-orang toksik. Itu aja, bisa vice versa. Terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.